Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Kimia Analitik Kuantitatif Prodi Anafarma jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Malang. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang asam basa dengan sub pokok bahasan adalah kurva titrasi poliprotik. Poli dapat diartikan lebih dari satu dan protik berarti proton. Jadi secara keseluruhan dapat diartikan sebagai suatu asam yang dapat menyumbangkan protonnya atau ion H+-nya lebih dari sekali dalam suatu reaksi. Seperti contohnya asam sulfat, hidrogen sulfida, asam karbonat, asam fosfat, asam sitrat, dan lain-lain. Dan tentunya asam-asam poliprotik ini mempunyai beberapa nilai konstanta disosiasi tergantung juga dari jumlah ion H+ yang dimilikinya. Oleh karena itu, dalam suatu titrasi asam poliprotik biasanya terdapat beberapa titik ekivalen tergantung dari jumlah ion H+ yang dimilikinya. Di sini saya contohkan titrasi antara asam H2A dengan larutan NaOH, di mana asam H2A memiliki Ka1 dan Ka2. Maka, dari perhitungan pH selama titrasi dengan larutan NaOH, diperoleh grafik kurva titrasi seperti pada gambar di samping. Pada tahap awal titrasi, pH larutan biasanya dapat dihitung sebagai pH dari larutan asam lemah. Berikutnya, setelah penambahan beberapa mili larutan NaOH, maka di sini akan mulai terbentuk campuran antara asam H2A dan garamnya, yakni NaHA pada Ka1 atau disebut dengan larutan buffer, hingga pada akhirnya akan mencapai titik ekivalen yang pertama, di mana asam H2A akan habis bereaksi dengan larutan NaOH yang ditambahkan membentuk garam NaHA. Titrasi lebih lanjut akan membentuk campuran antara garam NaHA dengan Na2A pada Ka2 yang menghasilkan larutan buffer dengan pH yang lebih tinggi daripada larutan buffer pada area pertama, hingga pada akhirnya akan mencapai titik ekivalen yang kedua, di mana garam NaHA akan habis bereaksi dengan NaOH yang ditambahkan membentuk Na2A. Pada penambahan larutan NaOH lebih lanjut, maka pH larutan biasanya akan diukur sebagai pH dari larutan basa kuat, karena dalam hal ini yang kita gunakan sebagai contoh adalah larutan NaOH. Nah, di sini bisa dibayangkan betapa panjangnya perhitungan untuk pembuatan kurva titrasi asam poliprotik ini. Oleh karena itu, Henderson-Hasselbalch menurunkan persamaan perhitungan pH untuk kurva titrasi dari persamaan penentuan nilai Ka suatu asam. Henderson menyatakan bahwa pH suatu campuran asam dan basa konjugatnya dapat dihitung dengan persamaan pH sama dengan pKa plus log perbandingan antara basa konjugat dan asamnya. Untuk lebih jelasnya, di sini saya contohkan titrasi 30 ml asam fosfat 0,1 m dengan larutan NaOH 0,1 m. Hitung perubahan pH setiap penambahan 5 ml larutan NaOH. Di sini, asam fosfat merupakan asam lemah yang memiliki 3H+. Maka, di sini asam fosfat memiliki 3 buah Ka. Pada titrasi tersebut, asam fosfat akan mengalami 3 reaksi. Pada reaksi pertama, asam fosfat akan bereaksi dengan ion OH- dari NaOH menghasilkan ion dihidrogen fosfat dan air. Berikutnya, ion dihidrogen fosfat akan bereaksi lebih lanjut dengan NaOH dan menghasilkan ion hidrogen fosfat. Dan selanjutnya, ion hidrogen fosfat akan bereaksi dengan NaOH menghasilkan ion fosfat atau lebih tepatnya natrium fosfat. pH larutan asam fosfat awal dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan konstanta disosiasi yang pertama, di mana di sini ion dihidrogen fosfat dan ion hidronium yang terbentuk karena disosiasi tersebut memiliki konsentrasi yang sama, sehingga dapat dituliskan sebagai X. Pada persamaan reaksi disosiasi ini, diasumsikan
bahwa konsentrasi X sangat-sangat lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi asam fosfat, sehingga bisa diabaikan. Maka, penurunan dari persamaan disosiasi tersebut diperoleh nilai X atau ion hidronium yang merupakan akar dari Ka1 dikalikan dengan konsentrasi asam fosfat dan diperoleh hasil 2,67 kali 10 pangkat min 2. Sebenarnya, konsentrasi ion hidronium yang diperoleh dari perhitungan ini perlu divalidasi, karena nilai tersebut diperoleh dengan mengabaikan nilai X terhadap konsentrasi asam fosfat. Akan tetapi untuk saat ini kita gunakan hasil yang telah diperoleh itu saja, karena pada perhitungan titrasi ini, perbedaan antara nilai X yang diabaikan dan yang tidak diabaikan perbedaannya tidak terlalu signifikan. Selanjutnya, untuk menentukan pH, tinggal memasukkan ke dalam persamaan penentuan pH dan diperoleh hasil 1,57. Tahap berikutnya adalah perhitungan pH setelah penambahan 5 ml larutan NaOH ke dalam larutan asam fosfat. Reaksi yang terjadi adalah reaksi pertama, di mana asam fosfat akan melepaskan satu ion H+-nya sehingga menghasilkan ion dihidrogen fosfat min atau lebih tepatnya natrium hidrogen fosfat. Berdasarkan reaksi tersebut, kita bisa menghitung konsentrasi asam fosfat sisa dan ion dihidrogen fosfat yang terbentuk. Konsentrasi asam fosfat sisa yang tidak bereaksi dihitung dengan mengurangkan mol asam fosfat awal dengan mol NaOH yang ditambahkan. Kemudian dibagi dengan volume total larutan yaitu 35 ml dan diperoleh hasil 7,14 kali 10 pangkat min 2. Karena koefisien reaksi masing-masing senyawa adalah 1, maka konsentrasi ion dihidrogen fosfat yang terbentuk dapat ditentukan berdasarkan mol NaOH yang ditambahkan dibagi dengan volume larutan total atau 35 ml dan diperoleh hasil 1,43 kali 10 pangkat min 2. Selanjutnya, perhitungan penentuan pH dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch. Dengan memasukkan parameter-parameter yang telah diperoleh tadi seperti Ka, konsentrasi ion dihidrogen fosfat, dan konsentrasi asam fosfat sisa ke dalam persamaan Henderson-Hasselbalch, maka akan diperoleh pH larutan tersebut adalah 1,45. Dengan cara yang sama, maka kita bisa menghitung juga pH larutan setelah penambahan 10 ml larutan NaOH 0,1 m dan diperoleh hasil pH sama dengan 1,85. Begitu juga untuk penambahan larutan NaOH 0,1 m sebanyak 15, 20, dan 25 ml. Caranya kerjanya juga sama. Sedangkan pada penambahan NaOH sebanyak 30 ml, ini merupakan titik ekivalen pertama, di mana seluruh asam fosfat telah bereaksi dengan NaOH menghasilkan ion dihidrogen fosfat atau lebih tepatnya natrium dihidrogen fosfat. Pada tahap ini, larutan masih bersifat asam, oleh karena itu, pH larutan tersebut merupakan setengah dari jumlah nilai pKa1 dan pKa2 atau pH sebesar 4,67. Berikutnya, pH larutan setelah penambahan larutan NaOH sebanyak 35 ml. Pada tahap ini, yang bereaksi dengan NaOH bukan lagi asam fosfat, akan tetapi ion dihidrogen fosfat, di mana seperti disampaikan pada perhitungan sebelumnya, bahwa pada titik ekivalen pertama, 30 ml asam fosfat 0,1 m habis bereaksi dengan 30 ml NaOH 0,1 m dan menghasilkan ion dihidrogen fosfat sebanyak 3 mmol. Sehingga jumlah mol NaOH pada penambahan larutan NaOH sebanyak 35 ml hanya dihitung sebagai 5 ml saja. Hal ini karena 30 ml larutan NaOH yang sebelumnya ditambahkan sudah habis bereaksi dengan asam fosfat dan volume larutan total menjadi 65 ml sehingga diperoleh konsentrasi dihidrogen fosfat sisa adalah 3,85 kali 10 pangkat min 2.
Dan ion hidrogen fosfat yang terbentuk merupakan hasil reaksi dari ion dihidrogen fosfat dengan NaOH, sehingga jumlah mol ion hidrogen fosfat yang terbentuk akan setara dengan jumlah mol NaOH yang ditambahkan. Dan untuk menghitung konsentrasinya, tinggal membagi jumlah mol dengan volume total larutan, yakni 65 ml. Dan diperoleh konsentrasi ion hidrogen fosfat adalah 7,7 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya, sama seperti sebelumnya, untuk menghitung pH larutan, tinggal memasukkan parameter-parameter yang diperoleh seperti pKa2, konsentrasi ion hidrogen fosfat, dan konsentrasi ion dihidrogen fosfat yang telah dihitung ke dalam persamaan Henderson-Hasselbalch, dan diperoleh pH larutan adalah 6,5. Sama seperti perhitungan sebelumnya, pada penambahan NaOH sebanyak 40 ml hanya dihitung sebagai 10 ml saja, dan volume larutan totalnya adalah 70 ml, sehingga diperoleh konsentrasi ion hidrogen fosfat sisa adalah 2,86 kali 10 pangkat min 2. Dan konsentrasi ion hidrogen fosfat yang terbentuk sebanding dengan mol NaOH yang ditambahkan dibagi dengan volume total larutan, yakni 70 ml, dan diperoleh hasil 1,43 kali 10 pangkat min 2. Selanjutnya, tinggal memasukkan parameter-parameter yang telah diperoleh ke dalam persamaan Henderson-Hasselbalch, dan diperoleh pH larutan adalah 6,89. Dan cara yang sama juga digunakan untuk menghitung pH larutan pada penambahan NaOH 0,1 m sebanyak 45, 50, dan 55 ml. Selanjutnya, pada penambahan larutan NaOH sebanyak 60 ml, maka pada tahap ini akan tercapai titik ekivalen kedua, di mana NaOH yang ditambahkan akan habis bereaksi dengan ion dihidrogen fosfat membentuk ion hidrogen fosfat. Larutan yang terbentuk bersifat basa, akan tetapi di sini masih terdapat ion H+ dari ion hidrogen fosfat yang dapat terdisosiasi sebesar Ka3. Oleh karena itu, perhitungan pH larutan pada titik ekivalen kedua ini masih sama seperti perhitungan pada titik ekivalen pertama, yakni setengah jumlah nilai pKa2 dan pKa3, dan diperoleh pH pada titik ekivalen kedua adalah 9,67. Pada perhitungan pH saat tercapai titik ekivalen pertama, telah dijelaskan bahwa penambahan 30 ml larutan NaOH yang pertama telah habis bereaksi dengan asam fosfat membentuk ion dihidrogen fosfat, dan penambahan 30 ml larutan NaOH berikutnya juga telah habis bereaksi dengan ion dihidrogen fosfat pada titik ekivalen kedua yang menghasilkan 3 mmol ion hidrogen fosfat. Oleh karena itu, pada penambahan 65 ml larutan NaOH hanya dianggap 5 ml saja yang bereaksi dengan ion hidrogen fosfat dan menghasilkan ion fosfat. Sehingga perhitungan untuk menentukan konsentrasi ion hidrogen fosfat sisa tinggal mengurangkan mol ion hidrogen fosfat dikurangi dengan mol NaOH dari 5 ml larutan NaOH yang ditambahkan, kemudian dibagi dengan volume total larutan, yakni 95 ml, dan diperoleh hasil 2,63 kali 10 pangkat min 2. Sedangkan untuk konsentrasi ion fosfat yang terbentuk akan setara dengan mol NaOH yang ditambahkan dibagi dengan volume total larutan, yakni 95 ml, dan diperoleh hasil 5,3 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya, untuk menghitung pH larutan tersebut, kita tinggal memasukkan parameter-parameter yang telah diperoleh ke dalam persamaan Henderson-Hasselbalch, dan diperoleh pH larutan adalah 11,45. Cara yang sama digunakan juga untuk menghitung pH larutan pada penambahan larutan NaOH 0,1 m sebanyak 70, 75, 80, dan 85 ml. Sedangkan pada penambahan larutan NaOH sebanyak 90 ml, maka akan tercapai titik ekivalen ketiga. Pada titik ekivalen ini, 30 ml larutan NaOH
akan habis bereaksi dengan ion hidrogen fosfat menghasilkan ion fosfat atau lebih tepatnya natrium fosfat. Pada tahap ini, perhitungan tidak lagi sama dengan titik ekivalen pertama dan kedua, dan secara keseluruhan, larutan berada dalam suasana basa. Konsentrasi garam fosfat yang terbentuk akan setara dengan jumlah mol dari 30 ml larutan NaOH yang ditambahkan. Kemudian, tinggal dibagi dengan volume total larutan, yakni 120 ml, dan diperoleh konsentrasi natrium fosfat adalah 2,5 kali 10 pangkat min 2 molar. Garam fosfat yang terbentuk memiliki kecenderungan untuk membentuk kesetimbangan dengan air, menghasilkan ion hidrogen fosfat dan OH-, dengan nilai Kb sama dengan Kw per Ka3 atau sebesar 1,4 kali 10 pangkat min 2. Sehingga nantinya nilai pH larutan ini ditentukan dengan mengurangkan pKw dengan pOH, di mana konsentrasi OH yang terbentuk dapat dihitung dengan mencari akar dari perkalian antara konsentrasi garam fosfat dengan Kb, dan diperoleh hasil 1,87 kali 10 pangkat min 2, sehingga pOH dapat ditentukan dengan persamaan min log OH min. Selanjutnya, pH dapat dihitung dengan mengurangkan pKw dengan pOH, dan diperoleh hasil pH pada titik ekivalen ketiga adalah 12,27. Pada penambahan larutan NaOH sebanyak 95 ml, di sini sama seperti perhitungan sebelumnya bahwa jumlah mol NaOH setara dengan 5 ml larutan NaOH, karena 90 ml larutan yang sebelumnya ditambahkan telah habis bereaksi. Untuk penentuan pH pada tahap ini, biasanya kita bisa langsung menggunakan penentuan pH pada basa kuat. Akan tetapi, pada kasus ini, bila dilihat dari besaran nilai Kb, maka kita tidak bisa mengabaikan jumlah OH- yang dihasilkan oleh disosiasi basa garam fosfat yang terbentuk dari reaksi sebelumnya. Oleh karena itu, konsentrasi OH- pada tahap ini ditentukan dengan menjumlahkan OH- yang dihasilkan oleh penambahan NaOH dan OH- yang dihasilkan dari disosiasi basa garam fosfat. Konsentrasi OH- dari garam fosfat dapat ditentukan dengan menghitung akar dari perkalian antara ion fosfat dengan nilai Kb-nya, di mana konsentrasi ion fosfat dapat dihitung dengan membagi 3 mmol ion fosfat yang terbentuk dengan volume total larutan yakni 125 ml. Sedangkan konsentrasi OH- dari NaOH dapat ditentukan dengan menghitung mol NaOH yang ditambahkan dibagi dengan volume total larutan. Dengan menjumlahkan konsentrasi OH- dari disosiasi basa sodium fosfat dan OH- dari NaOH yang ditambahkan, maka diperoleh konsentrasi OH- dalam larutan adalah 2,24 kali 10 pangkat min 2 molar. Selanjutnya, dihitung nilai pOH larutan ini dan diperoleh 1,65. Dengan demikian, maka pH dari larutan ini dapat dihitung dengan mengurangkan 14 dengan nilai pOH yang diperoleh, dan diperoleh hasil 12,35. Untuk penambahan larutan NaOH sebanyak 100 ml, cara perhitungannya sama dengan penambahan larutan NaOH sebanyak 95 ml. Data berikut merupakan hasil perhitungan pH larutan pada titrasi 30 ml asam fosfat dengan larutan NaOH 0,1 m. Pada tabel, ada beberapa data yang kurang sesuai untuk pembuatan kurva titrasi. Oleh karena itu, beberapa data yang tidak sesuai bisa diabaikan. Sehingga diperoleh gambar kurva titrasi sebagai berikut. Di sini dapat dilihat pada titik ekivalen ketiga tidak ada perbedaan yang signifikan antara area buffer dengan area basa. Maka pada umumnya titik ekivalen ketiga pada titrasi antara asam fosfat dengan larutan NaOH biasanya diabaikan, atau dengan kata lain nilai Ka ketiga tidak digunakan dalam perhitungan karena nilainya terlalu kecil, terutama pada perhitungan-perhitungan pembuatan larutan buffer fosfat.
Demikian video pembelajaran tentang kurva titrasi poliprotik. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda semua. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.